Halo, halo, assalamualaikum. Tes, tes. Loh, DC lagi. DC lagi kah? Astagfirullah. Tes, tes. Ya, Halo. terdengar, Kak. Oh, oke. Halo. Ini kayak emang lagi indie home-nya lagi bermasalah ini di rumah nih kayaknya. Oke, tadi terakhir sampai mana ya sebelum DC ya? Perkenalan diri. Perkenalan. Udah. Baru nama, baru sampai nama. Oke, nama saya Heri Setiawan ya. Oke, jadi mahasiswa UP juga semester 5 ngambil prodi pendidikan kimia. Oke, jadi untuk malam ini apa namanya? eh Mas Restu kan lagi nggak bisa hadir ya karena ada kerjaan ya atau ada kegiatan yang penting. Jadi mungkin di sini eh daripada kosong gitu ya, apalagi juga sama Mas itu kan tadi ada dikasih soal ya, Iya, ya dikasih ada soal. dikasih soal tuh. Nah, ada 10 soal, dan untuk di nomor satu itu udah sempet dibahas tuh, yang kalau nggak salah jadi pertanyaan dari Mas Restu sendiri ya waktu pas di apa namanya, pas di grup. Iya, Jadi mungkin untuk nomor satu terlebih dahulu, mungkin ada yang mau ditanya terlebih dahulu lagi nggak gitu. Kalau ini di sini screen 2 ya. sambil share screen kali. Barangkali belum ada yang ngerjain. Enggak, maksudnya yang kemarin, maksudnya kalau emang ada yang udah mau nyoba tapi mungkin masih bingung kenapa jawabannya 45, dari situ dulu aja. Wait dulu, mana ya Hmm, soalnya. Udah ini enggak? Udah nongol belum yang saya share screen? sudah. Udah kan ya? Cuman itu kan soal nomor 2 kalau nggak salah ya harusnya ya. Yang saya share screen soal nama, dimulai dari soal nomor 2 kan ya? Iya, nomor 2, Kak. Oke, ini ntar dulu. Saya ganti dulu deh. Ini nomor satu. Nah, untuk nomor satu ini dulu, mungkin yang nyimak di grup ada yang mau ditanya dulu nggak untuk nomor satunya? Ya, mungkin saya ini dulu deh. Nah, gini aja kali ya. Ada yang mau ditanya dulu nggak untuk nomor satu? Mungkin yang udah nyoba gitu, tapi nggak ketemu, terus jawabannya 45. Maaf sebelumnya ini share screen-nya kelihatan ya? Terlihat. Oh, berarti di aku nggak kelihatan. Oke. Kelihatan. Hitam ya? Enggak. Di aku malah hijau. Mungkin sinyalnya coba aku keluar dulu. Oh, Malah oke, Udah ya. kelihatan, Kak. Oh ya. Mungkin karena mungkin di situ ada huluk kayaknya. Daripada goblin kan lebih keren huluk tuh. Tapi soalnya jelas ya. Apa perlu saya zoom lagi? Aman sih kak. Aman ya. Jelas, Kak. Oke. Nah, untuk soal nomor satu sendiri di sini sebenarnya kan ada apa namanya, 7 orang. Kemudian apa namanya, dari 7 orang ini sebenarnya ada mobil kapasitasnya 5 orang. Tapi sebenarnya di 7 orang ini, 7 orang yang mau berpergian sendiri sebenarnya kebagi nih. Ada yang 3 orang bisa jadi supir gitu ya. Bisa jadi supir sama berarti sisa orangnya ya sekedar numpang aja gitu ya, numpang aja. Nah, jadi sebenarnya berarti dari 5, dari mobil ini ya, terutama mobil ini kapasitasnya 5 orang.
mobil kapasitasnya 5 orang, itu berarti kan ya ibarat kata tuh ya sebenarnya ada satu ini untuk khusus supir gitu ya. Sisanya kan ada 4 slot yang bisa kita katakan ini buat penumpang gitu ya. Ini buat penumpangnya. Nah, di sini untuk si siapa? Yang ada di bagian sini ini itu adalah ada satu slot aja. Ada satu slot aja. Tapi dari 3 orang nih. Kira-kira berapa banyak orang yang bisa duduk di sini? 1. Ya, sebenarnya ya 1, tapi berapa banyak caranya? Berapa banyak caranya? Ya 3 kombinasi 1. Karena dari 3 orang yang tersedia, di sini cuma bisa duduk 1 nih. Ya. Nah, di sini dari sini nih ada 3 orang yang bisa tersedia, alias berarti N-nya itu ada 3 dan R-nya di sini yang bisa duduk cuman 1 doang, alias ada 1 slot. Makanya di sini 3 kombinasi 1. Ya. Oke, ya udah, berarti tinggal kita pakai rumusnya ya. Rumusnya kan adalah N faktorial per R faktorial dikali dengan N kurang R faktorial. Ya. Terus bentar, saya cek dulu saya udah record belum. Takutnya mungkin kalian ada yang lupa record. Oh, oke, aman, udah record. Berarti jadinya sekarang ini 3 faktorial. Dulu. Oke, 3 faktorial per 1 faktorial dikalikan dengan 2 faktorial. Ya udah, sebenarnya ini 3 kali 2 faktorial per 1 kali 2 faktorial, sehingga ini bisa dicoret ya. Nah, coret sama-sama habis dibagi, jadi jawabannya tuh sebenarnya 3. Ya walaupun sebenarnya ya kita nggak usah pakai kombinasi pun juga bisa sebenarnya, karena ya logikanya ada 1 slot doang dan bisa cuman 3 orang nih yang bisa ngisi 1 slot ini. Ya berarti setiap orang ini bisa nyoba satu-satu gitu ya. Jadi ada 3 cara nih untuk mengisi posisi supir ya. 3 cara untuk posisi supir. Nah, sekarang untuk si 4 yang ada di sini. Nah, di sini ada 7 orang, ya kan? Ada 7 orang. Nah, kalau misalnya di sini udah kepake untuk khusus 1 orang, di sini misalnya di sini cuma udah 1 orang kepake. Berarti di sini yang tersedia ada 6 orang. Nah, gitu ya. Nah, di sini dimana penumpang ini supir yang anggap aja mungkin supirnya ABC gitu ya. Nah, supirnya ABC. Kalau udah 1 orang si A misalnya yang jadi supir, berarti B atau C ini bisa jadi penumpang. Makanya masih terhitung ya. Nah, jadi 1 orang untuk slot udah jadi supir, dan berarti yang sisa cuma 6 orang nih untuk si yang tersedia, 6 orang yang tersedia ya, untuk 4 slot dari 6 orang yang tersedia. Orang yang tersedia. Ya udah, berarti kita bisa pakai kombinasi ya, karena apa? Perlu diperhatikan lagi bahwasanya untuk kombinasi sama permutasi itu yang membedakan adalah kalau kita tidak memperhatikan urutan, artinya berarti dianggap sama. Misalnya kayak AB sama BA tuh sebenarnya sama-sama diisi oleh A dan B. Itu terhitung 1. Tapi kalau permutasi itu dianggap berbeda karena urutannya beda. Nah, ya udah, di sini misalnya A, B, C, D, kalau posisinya ditukar ya mereka adalah satu cara yang sama gitu. Ya. Walaupun beda tempat duduk. Berarti di sini 6 kombinasi 4. Dari 6 orang yang tersedia cuman bisa untuk ngisi 4 slot. Kalau tadi di sini ada 3 orang yang tersedia, terus habis itu, dari 3 orang yang tersedia cuman 1 orang nih yang bisa
mengisi untuk posisi supir. Nah, karena ini satu orang udah kepake, udah keisi gitu ya. Nah, maka jadi 6 orang yang tersedia sisanya. Ya udah tinggal kita hitung aja 6 kombinasi 4 berapa? Berarti 6 faktorial per 4 faktorial dikalikan dengan 6 kurang 4 faktorial sehingga jadinya 6 faktorial per 4 faktorial kali 2 faktorial. Berarti ini jadinya 6 kali 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial kali 2 kali 1. Ya udah, tinggal kita coret aja nih. Nah, gitu ya. Ya udah, alhasil jadi jawabannya adalah 15. Nah, di sini ada tentukan banyak cara yang untuk memilih siapa yang dapat menaiki mobil. Nah, tadi ini adalah cara untuk mengisi 4 slot yang tersedia dari 6 orang yang ada, gitu ya. Sedangkan yang di sini adalah 3 cara untuk mengisi posisi supir. Nah, karena mau berangkat keseluruhan, berarti syarat yang di sini sama yang di sini haruslah terpenuhi. Berarti kita bisa pakai kata hubung dan kan? Nah, makanya itu dikali. Jadi bagaimana caranya? Ya total caranya sama dengan 3 kali 15. Maka jawabannya adalah 45. Cara untuk menyusun si 7 orang dengan rincian 3 orang supir dan 4 orang yang kerjanya numpang aja gitu ya, di 5 slot kursi yang tersedia dalam sebuah mobil. Seperti itu. Nah, untuk nomor 1 dulu ada yang mau ditanyakan? Mungkin sebelum lanjut ke nomor 2. Takutnya daripada ada miss di tengah jalan kan. Aman, Kak. Aman? Yang lain? So far so good? Aman. Aman, Kak. Oke. Aman. Ya. Oke, nomor 2. Nomor 2 di sini kita punya informasi bahwasanya ada peluang seorang mahasiswa lulus mata kuliah kalkulus 1 adalah 4/5. Terus peluang mahasiswa tersebut lulus matkul Matstat 1 itu adalah 7/10. Nah, kalau peluang lulus kedua mata kuliah adalah 1/2, berarti ini dan ya. Kalkulus 1 kedua mata kuliah di sini berarti kalkulus 1 dan Matstat 1. Ya, oke. Maka peluang lulus paling sedikit satu mata kuliah. Berarti di sini paling sedikit satu mata kuliah berarti either antara kalkulus 1 atau Matstat 1. Yang sebenarnya ini untuk mengerjakan ini kalau mau pakai rumusnya ya oke, gitu ya, dipersilakan sebenarnya, yang dimana rumusnya sebenarnya kan adalah saya nggak hafal lagi rumusnya, cuman biasanya saya ngakalinya begini nih kalau kasus-kasus untuk yang ini kan mirip belajar himpunan ya, irisan gitu ya, irisan sama gabungan. Berarti ini adalah gabungan, ini adalah irisan gitu ya. Nah nih, ini irisan, yang ini adalah gabungan, yang simbolnya tuh U gitu ya. Kalau ini irisan yang simbolnya U kebalik. Nah, biasanya kalau mau pakai rumus sebenarnya boleh tuh sama yang tadi siapa tuh yang ngerjain di grup itu udah pas jawabannya untuk nomor 2. Nah, kalau saya biasanya karena jujur kalau emang bisa tanpa rumus, saya nggak bakal memilih untuk ngapal rumus gitu ya. Oke, jadi sebenarnya kan ini bisa kita katakan bahwasanya ini S gitu ya, semesta. Yang pasti kalau misalnya ini nanti
peluangnya akan mendekati akan 1 ya peluangnya. Nah, di sini ada oke, kurang gede sih ya. Bentar, Yang gedein dikit ya, biar lagi Tuh, lebih besar. katakan lebih besar. Disangka lagi Dora kali ya. I think cukup lah. Nah, ini peluang nanti peluang secara totalnya itu pasti nanti akan jawabannya 1 sebenarnya ya. Angka 1 di sini. Nah, di sini ada kalkulus sama mathstat MS gitu atau M aja deh gitu ya. Nah, di sini peluang untuk si siapa irisan ini adalah 1/2. Oke, nanti ya. Nah, kalau di sini mathstat itu 7/10 gitu ya. Nah, kemudian untuk kalkulus ini adalah 4/5. Nah, ini kalau misalnya coba ya, semoga harusnya sih sama ya. Tadi sih saya udah cek sih sebenarnya. Ini berarti 7/10 untuk yang ini aja ya. Untuk yang ini aja itu 7/10 dikurangkan dengan 1/2, berarti kan sama-sama per 10 ya. Ini 7 kurang 5, jawabannya adalah 2/10 sama dengan 1/5. Kemudian untuk yang di sini itu adalah 4/5 dikurangkan dengan 1/2. Jadi ini 10, 8 kurang 5, jadi adalah 3/10. Terlalu benar nggak? 10, 8 kurang 5, oke 3/10. Nah, katanya atau nih antara kalkulus sebenarnya sorry. Sorry. Mana penghapus? Ini kalkulus atau mathstat? Wait, taruh bentar ya. Nah, ini kalkulus atau mathstat yang sebenarnya ini mungkin kalau misalnya dihitung jawabannya berapa nih? Ya sebenarnya kalau atau secara keseluruhan sih ini harusnya jawabannya 1 gitu ya. Peluang kalkulus atau mathstat. Berarti semuanya nih yang ada di sini nih. Tinggal dihitung aja sebenarnya 3/10 tambah 1/2 tambah 1/5 sama dengan jawabannya tuh. Berarti ini sama-sama per 10 ya. 3 tambah 5 tambah 2. Jawabannya adalah 10/10, jawabannya adalah 1. Nah, tapi di sini yang berarti paling sedikit ya harusnya. Nah, menurut kalian apakah kalian setuju dengan jawaban ini nih? Nah, apakah cuman cukup sebenarnya kan paling sedikit 1 mata kuliah? Kira-kira berarti logikanya bener nggak? Kalau misalnya saya menghitung dari sini sampai sini. Itu dulu. Nah, coba untuk nomor 2 terlebih dahulu kita diskusikan terlebih dahulu. Atau mungkin cuman hitung 3/10 sama 1/5-nya. Jadi peluang peluang kalkulus tambah peluang mathstat. Jadinya 3/10 ditambah 1/5. Jadi ini per 10, ini 3 tambah 2, jadi jawabannya adalah 5/10 alias 0,5. Nah, menurut kalian mana logik yang lebih masuk akal antara yang atas ini atau yang bawah? Kalau saya yang atas. Yang atas. Yang lain? Bawah. Yang bawah. Coba paling sedikit 1 mata kuliah. Coba di sini deh. Di clue-nya di sini nih, ada di sini. Paling sedikit 1 mata kuliah. Kira-kira apakah harus 1 mata kuliah aja atau dua-duanya boleh? Dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Berarti yang lebih make sense yang atas lah ya harusnya ya. Iya. Nah, karena apa? Karena
apa sih namanya, yang K gitu ya. Yang K 3/10 itu termasuk satu mata kuliah. Nah, dan ini dibilang adalah paling sedikit gitu loh. Ya, paling sedikit. Jadi perhatikan, hati-hati, paling sedikit satu mata kuliah. Berarti kalkulus 1 aja boleh. Matstat 1 aja boleh. Kalau dua-duanya boleh. Boleh. Ya. Jadi hati-hati ya, kalau yang Nah, baru gabung Kak, itu halaman berapa ya? Ini soal yang di-share sama Mas Restu nih. Oh, yang di Iya. Oke. Nah, ini Oke, Kak. perhatikan hati-hati ya. Kalau yang di bawah, nanti ini jawabannya berarti yang ini ya. Yang di bawah ini itu kalau misalnya peluang lulus tepat satu mata kuliah aja. Mata kuliah aja atau salah satu mata kuliah deh. Lah, atau peluang lulus salah satu mata kuliah. Jadi harus kalkulus 1 aja atau matstat 1 aja. Kalau dua-duanya nggak boleh. Tapi kalau katanya paling sedikit, berarti kalau dua-duanya ya boleh-boleh aja. Nah, gitu. Oke, untuk nomor 2 ini ada yang mau ditanya dulu nggak? Sebelum saya lanjut ke nomor 3. Kalau mau pakai rumus, boleh nih rumusnya ya. Kalau mau pakai rumus nih, rumusnya itu adalah P K gabung M sama dengan PK ditambah dengan PM dikurang dengan PK irisan M. Yang dimana informasi yang ada di soal untuk yang 4/5 ini, atau tulisnya saya tulis ulang lagi aja, PK itu adalah 4/5. Untuk PM itu adalah 7/10 dan PK irisan M itu adalah 1/2 ya. Jadi kalau mau pakai rumus seperti ini ya fine aja, nggak ada masalah. Nah, itu bukannya yang terakhir itu gabungan ya? Yang rumusnya itu. Oh, yang mana tuh? Yang mana? Yang ini? Yang ya. Dikotakin? Yang terakhir itu bukannya gabungan ya lambangnya ya? Mana tuh yang dikotakin ini atau yang ini nih yang 0,5? Yang dikotakin. Oh, yang dikotakin. Iya, yang rumus gabungan. Kalau misalnya ini kan ada tuh, kalau di himpunan kan yang N A gabung B. Kan ada tuh NA irisan ditambah dengan NB dikurang dengan A irisan B loh. Gini kan ya, seingat saya. Iya. Nah, karena berhubung kita mau mencari peluang, nah gini nih. Sebenarnya ini kenapa bisa dikaitkan dengan kata? Sebenarnya bisa kalau gini. Kan dalam matematika kan kalau kita mau membagi kan harus membagi sama rata gitu ya. Atau mengalihkan sesuatu yang sama. Nah, kita kalikan dengan 1/NS. Berarti NA gabung B per NS gitu ya, per semesta. Kemudian ini NA per NS tambah NB per NS dikurang dengan NA irisan B per A irisan B per NS, yang dimana ini ya, yang ini jadi ya yang ini itu jadi yang di sini. Kemudian yang ini NA irisan ini mungkin ini ganti sesuai sama huruf aja ya. Ini ngikutin ini aja deh. Berarti ini PA gabung B sama dengan PA gitu ya berarti ya. Ditambahkan dengan peluang munculnya B
dikurang dengan peluang A irisan B. Kurang lebih seperti itu. Gimana? Yang lain ada yang ditanya terlebih dahulu? Atau mungkin Nah, lancar sekali hafal rumusnya. loh, justru Masya ini Allah. justru saya nggak hafal rumus ini sebenarnya, aslinya tuh saya nggak hafal. Pengucapannya fasih banget. Eh, Udah. karena jujur saya kalau ngerjain soal himpunan begini dibandingin sama pakai rumus begini tuh saya lebih prefer pakai begini sih. Oh, ini kan peluang apa namanya? Ini adalah daerah gitu ya, daerah K gabung M gitu ya. Daerah K gabung M. Ya udah, makanya langsung ke sini aja sebenarnya juga boleh gitu. Walaupun secara rumus ya begini rumusnya. Iya, lancar amat. Loh. Oke. Salvo kalau kita. Wait. Soalnya kalau Kirim ke soal grup ya. Oke ya. Tapi soalnya semoga tulisan itu. terbaca kali ya. Aku kerja soal itu harus lihat rumus dulu biar nggak salah. Lihat rumus aja masih bingung. Iya. Oke. Ini lanjut ke nomor 3. Apa ada yang mau ditanya terlebih dahulu? Boleh lanjut. Lanjut, Masih Kak. aman, Kak. Masih aman, belum ngebul ya. Oke. Nah, sekarang ada soal ya, yang dimana di sini dikasih tahu ada soal berapa banyak cara membentuk sebuah panitia yang beranggotakan 6 orang gitu ya. Ada 6 orang yang dipilih dari 9 pria dan 10 wanita. Jika di dalam panitia tersebut paling sedikit 2 wanita dan 2 pria ya. Oke. Berarti di sini logik soalnya begini. Kita awalnya punya 9 pria, ada 10 orang wanita. Jadi in total kita punya 19 orang. Kemudian dari 19 orang ini gitu ya, kita ambil berapa nih? Kita ambil 6 orang ya, kita ambil 6 orang. Ambil 6 orang, tapi di sini spesifikasinya dibatasin. Spesifikasinya dibatasin paling sedikit ada 2 orang dan 2 orang wanita dan 2 orang pria. So dari sini kira-kira ada berapa posibilitas? Atau ada berapa kemungkinan untuk menyusun supaya jadi 6 orang? Kalau paling sedikit harus ada 2 wanita dan 2 orang pria. 3 kemungkinan. 3 kemungkinan ya. Yang pertama adalah 2 wanita plus 4 pria gitu ya. Kemudian yang kedua adalah 3 wanita tambah 3 pria. Kemudian yang ketiga adalah ada 4 wanita plus 2 pria. So di sini kita sudah mempunyai 3 opsi gitu ya, atau 3 alternatif untuk membentuk anggota panitia gitu ya. Membentuk panitia yang terdiri dari 6 orang dengan syarat paling sedikit harus ada 2 wanita dan ada 2 orang pria. Jadi syarat ini terpenuhi ya, karena ada 2 wanita di sini. Wah, ini udah lebih masing-masing. Kalau yang nomor 3, syarat minimal prianya sudah terpenuhi. Nah, ya udah, berarti sebenarnya kita perlu cari kira-kira ini berapa banyak, ini berapa banyak, ini berapa banyak. Nanti baru kita totalin. Baru nanti kita kan ini nyari peluang gitu ya. Berapa banyak cara ya, berapa banyak cara, bukan peluang. Jadi kita nggak perlu cari semestanya. Ya udah, berarti di sini untuk yang dua wanita 4 pria berarti ya. Jangan merah deh. Oke.
Untuk yang pertama, berarti ini kira-kira pakai kombinasi atau permutasi? Kombinasi. Kombinasi ya, jelas ya. Bahwasanya untuk pria sama wanitanya pun juga kalau dua wanita, intinya dua wanita gitu, nggak ada harus wanita pertama, wanita kedua urutan gitu, nggak ada. Jadi selama wanita it's okay, selama pria it's okay. Nah, di sini hati-hati. Di sini dua wanita di sini diambil dari berapa orang? Ada 10. Berarti di sini adalah 10 kombinasi 2. Nah, karena dan harus terjadi, berarti kita kali ya. Kita kali dengan siapa? Dikalikan dengan 4 pria diambil dari 9 pria yang ada. Jadinya berarti 9 kombinasi 4. Ya, ini mah tinggal dihitung ya. 10 faktorial per 2. Ini mau langsung aja atau gimana? Biar mungkin cepat gitu. Langsung aja ya. Ya, boleh Kak, langsung aja. Ini 9 faktorial per 4 faktorial kali dengan 5 faktorial ya. Ingat rumus dasarnya adalah n kombinasi. Sebenarnya ini bisa n, bisa r, bisa k ya, banyak tergantung ininya. Tapi kemarin sama Mas Restu pakainya k atau r? Saya lupa. Atau mungkin ada simbol lain? Kayaknya R deh kemarin sama Kak Restu. R ya, oke yaudah. Iya Kak. Berarti n faktorial per r faktorial kali n kurang r faktorial ya. Yaudah, sebenarnya ya kalau mau hitung ya tinggal hitung aja. Ini berarti 10 kali 9 kali 8 faktorial per 2 kali 1 kali 8 faktorial dikalikan dengan 9 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial per 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 5 faktorial. So dari sini ya tinggal sama-sama ini habis dibagi ya 8. Kemudian ini 5 sama 5 juga habis dibagi. Ada lagi nggak yang bisa habis dibagi? Ini ya 3 sama 6. Oke, kemudian 2 sama berapa nih? Ini 2 sama 10 ya. Ya, kenapa Kak tadi? Itu 8-nya belum ada ya? Yang 9 kali 8 kali 7. Sorry ya. Oke. Oke, ini 9 kali 8. Oke, ya sorry. Tega. Ini 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5. Oke, barulah ini tinggal kita catat aja berarti ini sama ini habis berarti harusnya ya 42 sama 8 ya, bener nggak? Oke, jadinya berarti tinggal 10 kali 9 itu 90 kali 63 berarti ini 63 kali 9 7, 2, 5, 4, 5, 6. Jadi jawabannya 5670. Ini kalau 2 wanita 4 pria. Yang opsi yang kedua belum. Ya, opsi kedua belum nih, belum selesai. Oke, opsi kedua berarti 10 orang yang tersedia, 10 wanita yang tersedia diambil 3 dikalikan dengan 9 pria yang dimana diambil 3 juga. Berarti ini jadinya itu kayaknya ada yang salah ya Kak. apa tuh? Yang 10 kan udah dibagi 2 jadi harusnya 5. Oh enggak, ini tadi kan tadi kan di sini 8-nya kan kurang ya kalau nggak salah. Iya. Ya, jadi saya catat sama 4 aja. 2 kali 4 kan 8 tuh ya. Ya. Nah, dicatat sama 8-nya ke atas. Nah, makanya di sini saya bedain nih coret-coretannya nih. Yang ini coret sama ini, yang ini coret sama ini, yang ini coret sama yang ini, yang ini coret sama yang ini. Oke Kak, maaf Kak. Ya, Terima kasih. no problem, oke. Jadi ini berarti 10 faktorial per 3 faktorial kali 7 faktorial dikali dengan 9 faktorial per 3 faktorial kali 6 faktorial, yang dimana berarti ini 10 kali 9
kali 8 kali 7 faktorial per 3 kali 2 kali 1 kali 7 faktorial kali ini 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial per 3 kali 2 kali 1 kali 6 faktorial. Nah, saatnya kita coret-coretan. Oke, mencret ya, siap. Terus habis itu ada lagi yang perlu kita coret. 9 dan 3. Nah, ini ya, 3. Nah, ini dulu bentar. Mungkin ini saya ganti warna hitam deh, takutnya bentrok, nggak enak lihatnya. Ini 6 di sini. Terus habis itu ini sama salah satu yang ada di sini ya. Oke, kemudian ini kan bawahnya 4, ini saya bagi jadi 2. 8 bagi 4 kan 2 ya. Oke, ya udah. Berarti tinggal ngitungnya berarti 10 kali 9 kali 8 kali 2 kali 7 kan. Nah, 10 kali 9 ini 90 kali 16 kali 7. Berarti ini 16 kali 9 kali 3 ini 63. 18 14 63 96 tambah 8 10 1. Berarti 10.080 ya jawabannya. Oke, itu untuk yang opsi kedua. Nah, sekarang kita ke opsi ketiga kan gitu ya. Opsi ketiga nih. Nah, opsi ketiga sendiri 4 wanita dari 10 orang. Berarti 10 kombinasi 4 dikalikan dengan 2 pria yang tersedia 9, jadinya 9 kombinasi 2. Yaudah, berarti ini 10 faktorial per 4 faktorial kali dengan 6 faktorial dikalikan dengan 9 faktorial per 2 faktorial dikalikan dengan 7 faktorial. Yaudah, berarti ini 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial per 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 6 faktorial kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 7 faktorial ya, per 2 kali 1 kali 7 faktorial. Udah, ini tinggal kita coret aja. Ini 6 yang di sini sama yang di sini, terus ini 7 yang di sini sama 7 yang di sini. Kemudian ini dengan 8 yang ada di sini. Kemudian ada lagi enggak? 9 sama 3. 9 sama 3, terus kemudian sama 6 sama 2 sama 8 ya. Kalau bisa jangan 10 karena biar nanti kan perkalian 10 kan lebih enak gitu ya. Oke, wait dulu. Oke, ini berarti ini 1, ini 9, ini 3 jadinya. Terus kemudian mau coret gimana lagi? Coret ganti warna aja deh. Belum ada 8. Ini 1, ini 4. Oke, berarti jadinya hasilnya adalah ini berarti hitungannya 90 kali 4 kali 7 kan 28 ya. 28 kali 3 ya. Jadinya berarti tinggal 28 kali 27. 6 5 19 16 5 6 15 6 7 7 5 60 ya. Nah, 75 60 7560 cara. Berarti tinggal diapain? Ditambahkan, ditotalkan berapa semua total kemungkinan gitu ya. Berarti kesimpulannya adalah total caranya sama dengan ya 5670 tambah 10.080 tambah 7560. Nah, tinggal hitung berapa nih? Jawabannya 23 310 harusnya. Coba Hitungnya pakai cara apa, Mas? Nggak pakai kalkulator. Saya udah ngitung duluan. 7560 0 15 16 1 2 21 8 13 1 12 13 1 2 2 3 3 10. Nah, udah jawabannya
Jadi in total kesimpulannya adalah berapa banyak cara untuk paling sedikit 2 orang dan 2 wanita dan 2 pria adalah sebanyak 23.310 cara dalam memilih panitia yang beranggotakan 6 orang yang dipilih dari 19 orang dengan rincian 9 pria dan 10 wanita. Tuh. Nah, sampai sini dulu ada yang mau ditanya enggak? Di nomor 3. Kalau saya malah pakai cara nomor 1 Kak. Cara nomor 1 maksudnya? Ya, jadi kayak pakai catatan kombinasi pria. Oh, Kan yang pakai. tersedia ada 9. Ah, Terus yang dibutuhkan ada 2. mm-mm. Jadi saya pakai tuh kombinasi C92. Iya, terus Terus itu? saya ketemu hasilnya tuh 36 cara. Mm-mm. Terus saya cari lagi kombinasi wanita. Kan tersedia 10. Mm-mm. Yang dibutuhin 2. Mm-mm. Saya cari C102, hasilnya 45. Oke. Terus saya jumlahkan, hasilnya malah 1620. Berarti ada Oke, yang iya, berarti ada yang miss. Palingan itu harusnya kalau emang kayak gitu itu sebenarnya bisa make sense sih kalau emang kita mau coba deh. Kalau misalnya, tapi nggak tahu ya, mungkin boleh deh dicoba. Kalau misalnya pertama kan 2 wanita 10 kombinasi 2. Terus kemudian prianya 9 kombinasi 2. Nah, di sini berarti ada 19 orang gitu ya. Terus kemudian sisanya berarti kalau di sini udah 2 orang, di sini udah 2 orang, berarti di sini 2 orang lagi dong, random kan. Tapi ini bukan 19 lagi harusnya. Harusnya berarti 17 harusnya. Nah, kemungkinan besar nih harusnya jawabannya sama dengan 2, 3, 3, 10. Cuman basic logiknya tuh kayak agak riweuh gitu loh. Nah, mungkin ini coba nanti ya, kalau misalnya ini nanti coba saya share di grup kalau misalnya pakai cara yang ini bisa apa enggak ya. Cuman so far yang paling masuk akal, yang masih in logic gitu ya, cara yang ini. Tapi bisa gitu loh, 2 wanita kan ada 6 orang nih ya kan. Nah, ada 6 panitia. Nah, di sini ini wajib wanita kan gitu kan. Terus di sini wajib pria. Yang sebenarnya mau susunan kayak gimana pun juga nggak peduli gitu kan ya. Nah, di sini itu random. Nah, ini banyak nyusunnya ya tadi apa namanya 10 kombinasi 2 karena ada 2 kursi yang atau 2 orang terus yang diambil dari 10. Kemudian ini adalah 9 kombinasi 2 dan ini berarti ada 2 slot yang tersedia tapi udah diambil 4 gitu. Jadi harusnya dia 19, kalau diambil 4 berarti berapa? 15 ya, sorry. Ya 15 kombinasi 2. Dan karena harus terpenuhi semua, berarti pakai kata hubung dan kan. Jadi ini nanti dikali. Cuman nggak tahu nih, nanti coba ya dihitung bener nggak jawabannya sama dengan yang ada di sini. Pak Heri, Ya, kenapa? itu kalau kita UAS di soal itu kelihatan nggak bahwa ini menggunakan rumus himpunan, rumus peluang, rumus kombinasi gitu. Tapi kalau kerja tugas kadang-kadang harus lihat rumus dulu, ini cocok nggak ya gitu. Kalau yang kayak ya. kalau di grup kan selalu yang kombinasi, jadi tidak agak hafal yang kombinasi. Kalau yang lain-lain saya suka bingung Kak. Nah, sebenarnya gini, lihat dulu tipe soalnya. Dan untuk himpunan, terutama untuk yang modelnya mungkin yang kayak soal nomor 2 yang pakai rumus yang di bawah ini nih. Ya. Ini bukan bahas berapa banyak cara, tapi emang langsung peluangnya. Beda ya. Kombinasi, permutasi, terus abis itu kaidah pencacahan yang kotak-kotak gitu, yang 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya, kayak ini nih 6 kombinasi 4, 3 kombinasi 1,
terus abis itu yang kayak gini atau permutasi, Iya. yang permutasi dan turunannya gitu ya, baik permutasi siklis, permutasi dari unsur yang sama atau dan lain sebagainya, itu adalah menyusun berapa banyak cara yang memungkinkan. Jadi emang yang kombinasi permutasi sama yang kaidah pencacahan ini kalau dibandingin sama himpunan itu emang udah dua hal yang berbeda kalau kita bandingkan soal sama yang ini. Kalau ini udah langsung peluang. Nah, udah langsung peluang. Tapi kalau di nomor 3 Kan ini banyak kan soal cerita kan. iya, Soal namanya ceritanya iya. jadi agak bingung gitu kan. Nah, kalau kayak gini itu kalau emang mau disusup mau cari peluang otomatis kita kan nggak tahu nih. Beda ya kalau di sini kan udah dikasih tahu nih peluangnya berapa gitu ya. Nah, kalau di sini itu kita harus cari dulu nih kira-kira berapa banyak kemungkinan gitu loh yang bisa terjadi, baik secara keseluruhan ataupun perintilan atau rinciannya ini nih. Nah, ini kan ini sebenarnya bisa kita katakan sebenarnya untuk yang di ini total cara ini kan berarti ini bisa kita katakan misalkan ini adalah kejadian A gitu ya misalnya. Iya. Misalkan ini adalah kejadian A. Maka di sini N total cara ini di sini itu sebenarnya ini adalah NA gitu loh. Oke, nah ntar dulu. Ini kalau misalnya kita anggap ini adalah kejadian A, kejadian A-nya itu paling sedikit gini. Nah, maka total cara yang ada di sini ini adalah banyaknya anggota A. Nah, kalau kita bahas ke peluang gitu ya, kalau kita bahas ke peluang dan untuk cari semestanya itu ambil dari sini. NS-nya itu sama dengan 19 kombinasi 6. Nah, kalau nanti cari peluang ya tinggal berarti peluang untuk kejadian A kan berarti NA per NS. Berarti 2, 3, 3, 10 dibagikan dengan 19 kombinasi 6 yang tadi. Udah, dapatlah itu peluangnya. Ada angkanya lah intinya. Gitu. Jadi agak sedikit berbeda. Kalau yang himpunan itu nggak perlu cari berapa banyak kemungkinan gitu loh. Karena udah dikasih tahu nih gitu loh. Either dia antara peluang ataupun banyak orang. Nah, kalau di kombinasi permutasi ataupun kaidah pencacahan yang pakai kotak pakai kotak gini tuh yang 5, 4, 3, 2 terus ini misalnya 7, terus ini dikali misalnya. Nah, itu untuk mencari berapa banyak kemungkinannya. Baru nanti untuk nyari peluangnya tetap berdasarkan rumus yang sama. Rumusnya apa? Rumusnya adalah berapa banyak kejadian dia dibagi total kemungkinan yang ada. Gitu. Sebenarnya dasar rumus peluangnya ini tetap ini gitu. Kalau secara umum, cuman kalau nomor 2 ini peluangnya langsung himpunan yang sebenarnya bisa dikerjakan tuh sebenarnya seperti ini yang di bawah sini nih. Yang di bawah sini nih dibagi dengan semesta, dibagi dengan semesta masing-masing. Itu sih kalau dari saya ya. Kalau saya bebas kayak gitu. Jadi emang sesuatu yang dua hal yang berbeda sebenarnya. Oke, ya nggak apa-apa. Udah kalau udah ngambil ini, apa namanya, kasurnya sudah memanggil. Ya sorry, soalnya apa namanya, saya juga jam apa namanya baru nyampe rumah tuh jam 9 lewat itu. Kalau saja UAS kita boleh bawa rumus ya. Ya, kalau dulu saya waktu pas kuliah ada pelajaran statistik, tapi kan statistiknya emang statistik yang cukup ini ya. Kalau ini kan statistiknya masih statistik yang kayak masih dasarnya banget nih, belum statistik yang dimana
nanti itu statistik ada yang inferensial kan sebenarnya. Iya. Nah, itu yang kayak uji hipotesis dan lain sebagainya itu pasti open book, bukan open book, open notes untuk nyatet rumusnya apa sama Iya, tabel kayak gitu. gitu. Hmm. Tapi kalau untuk kasus yang kayak gini, wah nggak bakal dikasih sih dulu juga saya. Aku Oke. sih pusing di rumusnya aja sih. Mau pakai rumus yang mana ini? Kadang sudah. Tadi kan itu lagi ngebahas itu yang soal pertama saya baru masuk tadi. Iya. Sementara itu sebelumnya saya lagi baca-baca kalkulus. Loh kok sama soalnya ini di kalkulus? Oh, kalkulus 1 ya? Iya. Iya, kalkulus 1 Loh. tuh emang ada bahas itu. Nanti baru kalkulus 2 tuh baru benar-benar murni integral dan lain sebagainya. Nah itu dia Kak. Jadi saya kepikiran loh. Kalau misalnya nanti saya ujian kalkulus atau ujian statistik, udah saya bingung ini pakai rumus yang mana ini nanti. Oke. Gitu. Ini untuk nomor 3 ada yang mau ditanya dulu? Alhamdulillah, aku udah. Yang lain aman? Atau boleh langsung saya lanjut? Aman. Aman ya, saya lanjut ya. Oke. Nah, untuk nomor 4. Dari 10.000 bilangan bulat positif pertama, jadi kita punya angka 1 sampai 10.000. Nah, berapa banyak bilangan yang mengandung tepat satu buah angka 4 dan satu angka 9. Nah, jadi ini tuh kalau ibarat kata ya contoh angkanya tuh ya kayak misalnya 0049 atau 4913 gitu ya dan lain sebagainya. Intinya gitu ya, kita harus melihat ini. Jadi satu angka 4 gak boleh berulang. Jadi 4-nya ya udah muncul sekali, 9-nya muncul sekali. Nah, tapi pertanyaannya adalah apakah dari 1 sampai 10.000 ini sebenarnya kita harus 10.000-nya kita hitung? Sebenarnya nggak perlu gitu kan ya. Karena kan sudah jelas bahwasannya 10.000 itu udah jelas nggak mungkin kita bahas. Karena kalau kayak gini kan berarti artinya bisa antara 1 digit, ada 5 digit gitu ya. Ada 5 digit. Tapi 10.000 itu kan sebenarnya udah nggak masuk kriteria kan? Bener nggak? Ya. Jadi kita persempit. Pilihannya. Jadi cuma 1 sampai 999. Jadi intinya kita sekarang mencari berapa banyak bilangan dengan kombinasi ada 4 digit di sini, yang dimana ini berarti statusnya adalah ini satuan, ini adalah puluhan, ini adalah ribuan, kok ribuan ya, ratusan, ini baru ribuan. Oke, 5.430 sekian kan gitu ya. Nah di sini berarti ada 4 digit. Kalau karena berhubung kita punya syarat, ya berarti kita harus memprioritaskan syarat terlebih dahulu. Nah, syarat dari satu buah angka 4 sama 9, ada satu buah angka 9. Kira-kira gitu ya, kira-kira ada berapa kemungkinan? Itu yang jadi pertanyaan. Ada berapa kemungkinan supaya kita menyusun angka 4 dan angka 9? 12. Ada berapa? 12. 12. Dapat dari mana tuh 12-nya? Jadi kan awalnya ada 2 angka, yaitu 4 dan 9. Kalau misalkan disusun, awalnya kan 6, tapi kan masih dibalik posisinya, bisa 9 depan dan 4 belakang. Jadi
6 kali 2, 12. 6 kali 2, 12. Oke. Nah, sekarang kalau emang misalnya oke, itu berarti Aduh, oh, sorry. wait, saya kaget. Bentar ya. Apa? Gak apa-apa. Makanya hati-hati lain kali. Oke. Tes. Halo. Halo. Ya, Kak, Oke, kedengeran. ya. Aman. Nah, kalau misalnya 49 ataupun 94 itu berarti kan adalah ya 4913 sama 9413 ini adalah sesuatu yang berbeda nggak? Beda. Mana sih? Gimana, maaf? Beda. Ini bilangan yang sama Beda. atau susunan yang sama atau susunan yang beda? Beda ya? Beda. Nah, karena Ya. kan emang ini adalah bilangan. Ini bacanya 4913. Ini 9413. Yang artinya apa? Yang artinya berarti mereka semua kita membahas urutannya. Jadi kalau dibolak-balik itu sesuatu elemen yang berbeda. Berbeda. Ya, berbeda. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita mau kerjanya manual, it's okay. Nah, berarti kalau dari situ sebenarnya 2 slot yang ada, either dia mau posisinya di mana aja, boleh nggak kalau kita kerjanya pakai permutasi? Ya. Boleh nggak? Coba ya. Kan tadi jawabannya 12 tuh, ya kan? Karena ada beberapa kemungkinan, either antara 49 gitu ya, terus 49, atau mungkin ini saya tulisnya di sini deh, saya bikin lagi deh. Untuk ini ada digit 1, D1, D2, D3, D4, digit 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, tadi ada 49 gitu ya. Terus kemudian 49 di sini, 49 di sini gitu ya. Kemudian 49 di sini. Terus kemudian ada 49 di sini juga gitu ya, sama 49 yang ada di sini. Ini kalau manual kan gini ya. Nah, ingat, karena berhubung kalau ditukar menghasilkan sesuatu yang berbeda, berarti total in total itu ada 12 cara nyusun angka 4 sama 9-nya. Ya. Ya udah, berarti boleh nggak kalau kita kerjain pakai permutasi? Nah, coba kita cek. Nah, berarti kalau misalnya kita pakai permutasi gitu ya, berarti kita nempatin angka 4 sama 9 itu ada 2 dari 4 ya, kan cuma 2 angka doang nih yang tersedia yang kita bisa pakai dari 4 slot yang ada. Berarti jadinya adalah 4 permutasi 2. Berarti kan rumus permutasi itu kan adalah n faktorial per n kurang r faktorial ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah itu begini rumusnya. Nah, kalau salah koreksi aja. Nah, berarti 4 faktorial per, coba apakah sama jawabannya gitu ya. 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial. So, ini bisa kita coret kan sebenarnya ya. Nah, coret nih. 2 faktorial, 2 faktorial. Jadi jawabannya adalah 12. Ya, so sebenarnya kalau misalnya kita mau meringkas gitu ya, daripada you coba satu-satu gitu ya. Ya, sebenarnya itu adalah sesuatu yang itu adalah permutasi sebenarnya. Karena apa? Karena 49 dengan 94 itu adalah definisi yang berbeda. Karena ini bahas sebuah bilangan. Gitu ya. Nah, ya udah, berarti di sini kan udah keisi, misalnya ada 2 slot ya, berarti ini udah keisi 2 slot nih. 2 slot digit udah keisi nih, yang dimana ada 12 cara. Ya, mau pakai manual boleh, mau pakai manual boleh, mau pakai permutasi juga boleh. That's fine. Bebas mau semana yang bisa yang dimasuk akal gitu ya, atau yang kebayang aja. Nah, 2 slot sisanya
Nah, karena berhubung 4 sama ini khusus 4 dan 9 aja ya. 4 dan angka 9. Kira-kira dari 2 slot sisa ini kita mau pakai bisa tersedia berapa angka di sini? 8 angka. Ada 8 angka ya, ada 8 angka. Angka berapa? Angka 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini itu kalau misalnya kita ini kan berarti ini sebenarnya bisa kita bikin kotak aja sebenarnya. Nah, 2 slot digit ini kan digit yang di sini. Permasalahannya boleh berulang nggak? Boleh. Boleh. So di sini untuk di tempat yang pertama gitu ya, di tempat yang pertama, jadi anggap aja deh mungkin ini kita ambil ini untuk 2 slotnya adalah D1 dan D2 gitu ya. Terus ini adalah D3 dan D4. Karena nanti logikanya ya kalau misalnya ini 1, 3 atau ini itu jawabannya sama gitu ya. Ya udah, D3 sama D4 di sini di digit ketiga itu ada berapa angka yang bisa isi? 8-8-nya bisa. Terus digit keempat juga sama, 8-8-nya juga bisa. Sehingga berarti berapa banyak cara untuk menyusun 8 angka yang kita punya ke 2 slot yang ada. Yaitu adalah 8 kali 8, yaitu adalah 64 cara. Nah, sekarang berarti kalau misalnya ini tinggal dikali aja atau kita perlu cari sesuatu yang lain? Dikali. Dikali langsung. Dikali langsung. 12 kali 6, 4 gitu. Ya. Oke, berarti kesimpulannya adalah totalnya itu adalah 12 kali 6, 4. Berapa dah tuh? 64 kali 12. 8, 12, 4, 6. Jawabannya adalah 7, 6, 8. Atau 768 bilangan gitu ya. Jadi sebenarnya mau dikali 2 di sini atau dikali 2 di sini juga nggak ada masalah sebenarnya. Karena hitungannya kan sebenarnya gini. Sebenarnya kalau kita anggap dia cuman 1 nggak boleh ditukar, itu cuman 6 cara doang kan ya. Nah, terus dikali sama 64, ada kemungkinan nih di sini nih 88 nih. Nah, tapi ingat itu baru 49 yang versi awal. Nah, kalau dibalik ya berarti harus dikali 2 dong. Yang tadi jawabannya 300 berapa harusnya? 384 ya harusnya, berarti itu dikali 2. Nah, jawabannya 768 atau ada 768 bilangan lah ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi 2 slot yang awal ini segini, ini 2 slot sisanya yang ini gitu. Nah, sampai sini dulu ada yang mau ditanya dulu nggak? Kak, maaf tadi tiba-tiba dikali 2 itu dari mana? Maksudnya kalau tadi kan 300 berapa terus tiba-tiba dikali 2 belum nangkep. Oh, gini. Kan gini ya. Misalnya tadi kan gini. Untuk yang di kasus yang di sini aja dulu. Di sini kalau misalnya kita nggak bolak-balik ada berapa cara? Kalau misalnya kita ada 6 ya. Ada 6 cara nih. Ya kan? Ada 6 cara. Yang dimana ini kan kalau kita bikin artinya kan berarti tiap cara tiap caranya kan begini ya, yang dimana tiap caranya ini pasti satu slot udah kepake untuk angka 4 sama angka 9, bener nggak? Ya. Nah, 2 slot yang lain itu dipakai buat 8 angka yang ada. Setuju? Iya. Nah, berarti ini kan sama aja kalau kita hitung untuk yang 6 cara ini kan berarti 6
kali 1 kali 1 kali 8 kali 8. Jawabannya harusnya 324 380 berapa lah intinya. Kan ini 64 kali 6 42 384 ya. 384 cara. Nah, pertanyaannya adalah apakah 49 sama 94 kalau ditukar itu jawaban yang sama? Beda. Beda kan? Beda. Nah, jadi 384 ini kita double, kita kali 2. Jadi kalau misalnya 4 di sini 1 2 3 gitu ya. 4 1 2 9 sama 9 1 2 4 ini udah kita punya 2 angka kan? Makanya di sini kalau kita mau cari total, nah ini dikali 2 karena bisa bersifat bolak-balik. Gitu loh. Jadi kok sepanjang panjang ke bawah ya. Kenapa? Terus nggak usah sampai ke bawah, itu untungnya ke atas. Logikanya di atas kan tinggal dikali 2. Iya, boleh kalau mau di atasnya di sini dikali 2 dulu jadi 12 gitu ya. Kemudian baru dikali sama 64 ya jawabannya 768. Sama aja kan? Makanya jawabannya sama. Iya, maksudnya Iya. di atas kalau tidak enggak bolak-balik kan 6. Iya. Jadi nanti hasilnya tinggal dikali 2, nggak usah panjang-panjang ke bawah. Iya, benar. Emang tinggal dikali 2 aja di sini. Makanya di sini 12 gitu kan. Ya bebas sih sebenarnya selama emang logiknya searah dan nggak maksudnya searah gitu. Sebenarnya ya jawabannya nanti akan sama gitu. Kalau emang udah logiknya beda, pendekatannya beda, nah itu kemungkinan besar jawabannya beda. Gitu loh. Nah, untuk nomor 4 ini ada yang mau ditanya nggak? Tidak sejauh ini, Kak. Sejauh ini aman. Yang lain? Aman. Aman ya. Oke. So di sini saya lanjut untuk soal nomor 5. Nah, berapa banyak susunan huruf yang dapat dibuat dengan mengatur kembali huruf-huruf pada kavi ya. C-nya 1, O-nya 1, F-nya 2, E-nya 2. Nah, ini diacak nih gitu ya. Terserah bagaimanapun caranya. Yang pasti mereka semua kalau misalnya F sama ini ya apa namanya? Kita otak-atik mungkin bisa jadi F O F C E E gitu ya. Nah, di sini sebenarnya udah clue-nya, sebenarnya udah ada yang membedakan. Di sini kita punya di sini punya berapa huruf? In total ada 6 huruf. Dengan rincian 1 huruf C, 1 huruf O, 2 huruf F, dan 2 huruf E. Nah, dari sini sebenarnya udah jelas kita kalau ada begini ya, ada unsur yang sama, berarti ini kasusnya kasus apa? Permutasi dari n unsur yang sama. Gitu. Jadi tinggal rumusnya kan berarti ini kan rumus secara umum kan n R1, R2, R sampai di sini tik bla 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 sampai R ke N gitu ya. Itu adalah N faktorial per R1 faktorial gitu ya, kali dengan R2 faktorial sampai dikalikan dengan Rn faktorial. Nah, jadi ini berarti sebenarnya kalau mau dispesifikkan berarti sebenarnya ini kita mau menghitung yang namanya 6 P1,1,2,2 kalau dispesifikkan. Nah, ya udah berarti 6 faktorial per 1 faktorial kali 1 faktorial kali 2 faktorial kali 2 faktorial. Ya udah tinggal hitung aja sebenarnya kan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial per ini 1 kali 2
faktorial kali 2 kali 1. Ya udah tinggal kita coret-coret aja sebenarnya ya. Nah, ini habis sama yang ini gitu kan ya. Nah, ini coret tinggal habis dibagi gitu ya. Jadi ini tinggal sisa 2. Ya udah tinggal kita hitung aja nih. Berarti 6 kali 5 kali 3 kali 2. Berarti 30 kali 6 ya. Berarti jawabannya harusnya 180 cara atau 180 kata atau 180 susunan gitu ya. Tuh. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu untuk nomor 6, nomor 5, sorry. Aman kalau nomor 5. Oke, yang lain? Kalau yang nggak bisa ngomong mungkin bisa ini ya, chat aja nggak apa-apa. Mungkin takutnya emang ada kendala sama mic-nya atau mungkin nggak bisa apa namanya, mungkin lagi di dalam kamar nggak boleh berisik. Papua lebih setengah mati kan. Sudah setengah 2. Oke. Nah, nomor Tadinya mau tidur tapi nggak bisa. oh oke ya. Lagi selama. Oke. Kalau saya emang biasa jam segini belum tidur sih. Saya biasa tidur kalau nggak jam 1, jam 2. Saya. 92. Oke. Nah, lanjut ke nomor 6 gitu ya. Oke, nomor 6. Nah, terdapat 2 kantong. Ya, terdapat 2 kantong berisi bola. So, mungkin ini bisa kita gambarkan terlebih dahulu ya. Ada 2 kantong. Ada kantong pertama. Nah, begini aja pakai Romawi aja deh. Nah, ini ada kantong kedua, walaupun sebenarnya ya ini mana ada kantong bentuknya kotak gitu ya. Nah, terus dispesifikan kantong yang pertama. Nah, ada ini ya. Sorry, ini ada A sama B, ini udah ada pakai huruf ya, udah ikutin aja deh. A sama B. Kemudian di sini ternyata dispesifikan bahwasanya di A itu punya 4 merah dan 3 warna hitam. Kemudian dilanjutkan lagi, di B itu ada 3 merah, ada 5 bola hitam. So, in total di kantong A ini ada berapa bola? 7 bola ya. Dan ini ada 8 bola. Nah, kemudian di sini 1 bola diambil dari kantong A, kemudian nanti dimasukin. Gitu ya. Jadi sekarang kejadiannya begini. Saya ambil 1. Berarti dari sini alhasil karena berhubung dengan kejadian seperti yang ada di skenario di soal gitu ya. 1 bola diambil dari kantong A dan dimasukkan kembali ke kantong B tanpa melihat di kondisi di sini, maka yang akan terjadi adalah adanya perubahan gitu ya. Nah, ini kantong B gitu ya, yang dimana di sini nanti akan jadi 6 bola gitu ya, dan di sini ada 9 bola. Nah, cuman ternyata ada 2 kondisi. Karena apa? Di sini ditanya berapa peluang bola berwarna hitam terambil di kantong B jika dilakukan pengambilan kedua. Nah, sebenarnya ini kalau misalnya mau dispesifikan, ini kan berarti artinya ada syarat terlebih dahulu, enggak sih? Ada syaratnya terlebih dahulu nih. Ngapain dulu? Baru nanti kejadiannya apa? Gitu ya. Nah, di sini sebenarnya kalau misalnya oh ini select, oke. Nah, yang ini kita bagi jadi 2. Kenapa dibagi jadi 2? Ada yang tahu? Ada 2 kondisi. Ya, ada 2 kondisi ya. Kondisi yang pertama, mungkin ini saya bagi saya bagi 2 kondisi begini ya. Nah, ada 2 kondisi. Yang pertama adalah bagaimana kalau ternyata pengambilan pertama ambilnya merah gitu ya.
pengambilan 1 P1 gitu ya saya tulisnya ya. P1 warna merah. Nah, berarti apa yang terjadi di kantong A sekarang? 3 bola merah. Nah, apa namanya? Berarti Jadi 3. sorry. Oh. Jadi 4 bola merah. Nah, di sini Nah. ini untuk kejadian setelahnya ya. Ini kejadian setelahnya ya. Ingat ya, ini jadi kejadian setelahnya. Jadi 4 bola merah yang awalnya di A, berarti ini jadi 3 bola merah, 3 bola hitam. Sedangkan di sini 4 yang warna merah, 5 warna hitam. Nah, kalau misalnya pengambilan pertamanya ini adalah warna hitam, maka di sini jadinya 4 merah 2 hitam. Terus kemudian di sini jadinya 3 merah 6 hitam. Nah, jadi gitu ya. Jadi kita harus mengukurnya ada di 2 kondisi, yang ini sama yang ini, tapi dengan syarat awalnya itu ada dari sini. Ya, awalnya ada dari sini nih. Ya, awalnya dari sini. Nah, di sini kalau misalnya ditanya kalau peluang warna merah berapa? 4/7 kan ya. Nah, terus kemudian di sini untuk peluang warna hitamnya adalah 3/7. So, jadi di sini dengan peluang ya, dengan peluang yang 4/7 dulu misalnya. Nanti lanjutnya ke bagian yang sini. Ya, ke bagian yang ini nih. Nah, di sini peluang warna hitamnya berapa? Berapa ini peluang warna hitamnya? 5/9. Nah, terus dilanjutkan, berarti artinya kalau misalnya kondisi yang pertama nih, kalau saya ambil pertama yang merah, kemudian kedua hitam, nah berarti ada itu kondisi yang pertama ya. Kondisi yang pertama berarti kondisi 1 adalah pengambilan pertama itu adalah warna merah, dan kemudian pengambilan kedua ini adalah warna hitam, maka peluang merah dulu baru hitam gitu ya. Nah, peluangnya adalah sebesar 4/7 dikali dengan 5/9. Jadi jawabannya adalah 20/63. Ya, 4 kali 5 per 7 kali 9. Nah, tapi selain ada yang pertama merah, kedua hitam, kita punya satu kondisi kedua nih. Pertama diambil hitam dulu, baru dilanjutkan lagi di sini hitam. Kan gitu ya? Nah, baru dilanjutkan lagi di sini hitam nih, ambil hitamnya. Berarti di sini ketika setelah diambil hitam, maka di sini peluang hitamnya apakah masih sama dengan yang peluang yang di sini? Beda kan? Nah, di sini jawabannya berapa? 6/9. Ya sudah, sebenarnya kalau mau disederhanakan ya monggo, juga nggak apa-apa sebenarnya. Ya. Nah, di sini saya tulis nih kondisi kedua, pengambilan pertama itu warnanya hitam, terus pengambilan keduanya warnanya hitam juga. Maka peluangnya adalah sebesar 3/7 kali 6/9. Jawabannya adalah 18/63. Nah, berarti sekarang gini, untuk pertama bebas, terus kedua hitam, kondisi 1 sama 2 ini harus dua-duanya terpenuhi atau salah satu aja boleh? Kondisi 1 sama kondisi 2 ini harus dua-duanya terpenuhi atau kondisi 1 oke, kondisi 2 oke? Semua kondisi. Ya nggak semua. Kalau semua berarti harus terjadi ini kan. Nah, ini soalnya kalau pakai harus semua terpenuhi berarti dikali dong.
Tapi kan enggak. Ini ditambah. Karena kondisinya ada dua, either kondisi satu yang seperti ini, kalau enggak ya ini. Gitu kan? Bener enggak? Ya, jadi peluang kondisi satu dengan kondisi kedua ya tinggal ditambahin aja 20/63 tambah 18/63, maka jawabannya adalah 38/63. Itu jawabannya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanya nggak? Aman, Pak. Aman, yang lain? Aman. Aman? Aman. Oke. Nah, di sini nih baru untuk soal nomor 7. Ya. Oke. So, untuk soal nomor 7 ini hati-hati. Ya. Oke, jadi di sini kita punya informasi bahwasannya ada sebuah desa dengan 1000 orang penduduk di mana 30%-nya itu terkena COVID gitu ya. Nah, terus kita mau ngetes pakai PCR. Di mana tingkat akurasinya ini 97% katanya. Nah, kira-kira berapa peluang kalau orang ini dites PCR dan dinyatakan positif? Berapa peluang? Berapa peluang bahwa orang tersebut benar-benar sakit dan memiliki virus COVID gitu. Nah, kira-kira ini kejadian bersyaratnya yang biasa atau pakai yang bayar? Bayin. Nah, ini pakai yang bayar atau bayen deh, saya lupa namanya. Bayin. Kenapa? Karena di sini ada persentase-persentase nih, ya kan? Nah, yang sebenarnya ini sebenarnya kalau kemarin Mas Prestu bilang kan boleh pakai tabel ya. Yang sebenarnya ini kalau misalnya kita kerjain pakai tabel tuh sebenarnya ini bisa nih sebenarnya. Cuman beda caranya nanti gitu loh. Ya. Nah, ini mungkin kalau misalnya kalian coba pakai tabel gitu ya, pakai Excel, nanti coba dikerjain aja, coba di compare gitu ya. Ya udah, kalau misalnya 1000 orang, berarti dari 1000 orang ini ya, atau kalau nggak gini aja deh, saya bikin ini startnya. Maka mungkin ini caranya sedikit beda ya. Yang pertama, positif COVID. Positif COVID ya, ini bagian di COVID nih. Nah, ini negatif. Nah, sekarang yang positif COVID itu berapa persen? 30%. 30% alias 0,3 lah ya kalau kita bilang ya. Nah, sedangkan berarti sisanya 0,7 ini adalah orang yang negatif. Kemudian dites nih, dibagi 2 lagi. Ini mungkin bukan positif lah ya, belum positif, ini kena gitu ya. Kena atau nggak kena gitu ya, mungkin lebih enaknya gitu ya. Ini kena, ini tidak kena. Nah, baru dites. Ini baru di sini tes PCR nih. Positif atau terdeteksi gitu ya. Terdeteksi. Nah, jadi orang ini bisa kena, terus terdeteksinya itu dengan 0,97. Berarti ada kemungkinan tidak terdeteksi. Terdeteksi adalah sisanya alias 0,03. Begitu juga untuk yang dibagi 2. Kenapa? Yang di atas kenapa dibagi 2 lagi 0,3? Oh, yang ini? Yang enggak, kenapa dibagi 2 lagi di situ? Oh, ini Itu cuman kan 30% kayak dari penduduk. iya, di sini saya mau cuma bikin ya, kalau misalnya ibarat kata tuh ya, kalau yang namanya secara akurasinya 97% tuh berarti ada error 3%. Oh. Ya, gitu aja sebenarnya ya. Nah, tidak kena gitu ya kan, kalau nggak kena
ya sebenarnya masih ada opsi kan, masih ada opsi terdeteksi. Nah, tapi tidak kena itu juga bisa opsinya juga tidak terdeteksi. Nah, cuman ini hati-hati nih kalau pakai tabel begini. Kan kalau pakai tabel kan gampang sebenarnya ya. Ini kan yang kena, tidak kena. Ini 0,3, ini 0,7. Terus kemungkinan untuk akurasinya positifnya ini adalah 97%, 0,97, ini 0,03. Nah, terus kita kali kan? Kita kali nih. 0,3 kali 0,97 sama ini nanti 0,7 kali 0,03. Dan ini tadi jawabannya berapa ya? Tadi saya udah hitung lagi. Saya lupa berapa. Ini jawabannya tuh 0,2 berapa gitu ya. 281. Nah, ini 0,29. ya 0,291 gitu ya. Ini 0,291. Terus ini adalah 0,021. Nah, tinggal ditambah gitu ya. Jadi 0,312. Nah, terus tinggal kita tinggal kita cari peluangnya. Tadi kan kita maunya bahwasanya apa? Maunya yang positif terus yang kena kan gitu ya. Maksudnya yang kena terus positif gitu kan. Secara ini positif terus dikatakan kena COVID gitu ya. Berarti jadinya peluangnya berapa? Ya tinggal peluangnya tuh berarti peluang yang ada di sini nih, peluang orang tersebut benar-benar sakit dan memiliki virus COVID, berarti kena COVID terus terdeteksi gitu kan ya. Berarti ini jadinya adalah 0,291 ya kan per 0,312. Jawabannya adalah 0,9327. Nah, kalau misalnya mau bikin pakai cabang begini, hati-hati. Ini kena 0,3, 0,97. Nah, di sini 0,7 karena kalau kena terdeteksi itu 0,93, berarti di sini terdeteksinya 0,03 dong. Kebalikannya. Gitu. Ya. Kemudian kalau udah tinggal dikali aja sama seperti kayak yang di sini. Ini kalau kan kita mau carinya yang terdeteksi gitu kan ya. Kita mau carinya yang terdeteksi aja. Ya. Kita mau cari yang terdeteksi aja. Berarti ini 0,3 kali 0,97, jawabannya adalah 0,291, atau ini adalah 0,7 dikalikan dengan 0,03 yang jawabannya adalah 0,021. Ya udah, berarti peluangnya nanti akan jadi seperti ini. Yang dimana 0,291 per 0,291 tambah 0,312. Iya. Jadi kalau emang mau lebih, kalau emang mungkin biar nggak ribet kalau mau pakai kayak gini, ya udah gitu, sama aja kok. Daripada mungkin takutnya di sini bingung nih, takutnya keliru. Mending pakai ini aja nggak apa-apa. Ya. It's okay. Keliru saya. Ya, karena ini hati-hati, kadang takutnya ketuker nih, karena kalau emang terdeteksi kan artinya berarti 0,97 tuh benar-benar positif kena gitu ya. Berarti kalau nggak kena ya kemungkinan besar 0,03 gitu loh. Kan gini, akurasi kan, gini ya, coba nih, akurasi. Definisi akurasi itu apa? Kena, terus terdeteksi kan, bener nggak? Nah, kalau nggak kena, berarti harusnya terdeteksi nggak? Enggak dong, ya kan? Makanya di sini 0,97-nya definisi daripada akurasi sendiri, akurasi 97% ini ada di sini sama ada di sini. Ya dong. Akurasi 97% itu berarti ada dua opsi. Kena terdeteksi, enggak kena, enggak terdeteksi. Ya normal dong, ya kan? Berarti alatnya bekerja gitu. Makanya hati-hati kalau pakai cara yang ini. Sama soalnya.
Ya, Soalnya juga menakutkan. ya harus baca soal, harus baca teliti. Kalau yang di sini kan cuma tinggal tinggal kali nanti tinggal ini dibagi sama totalnya berapa gitu. Tinggal disesuaikan aja. Hati-hati jangan sampai kalian tuh nggak baca soal. Jangan sampai harusnya yang dipakai tuh 0,021 tapi tetap pakainya 0,291 kan. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanya nggak? Bisa ya Kak hasil ceritanya? Iya. Aman? Apa mau langsung lanjut aja berarti? Lanjut aja ya. Langsung. Oke. Nah, nomor 8. Sebuah perusahaan ada asuransi 4.000 dokter, 8.000 guru, dan 12.000 pengusaha. Terus peluang karena meninggal itu segini. Nah, tentukan peluang dia adalah seorang guru. Berarti meninggal dulu baru jadi seorang guru gitu ya. Maksudnya yang benar yang orangnya guru terus meninggal atau meninggal dulu baru guru? Meninggal dulu baru guru ya. Oke, ya udah. Ini berarti pakai yang bias ya. Berarti ada dokter, ada guru, ada pengusaha yang dimana berarti persentase proporsinya gitu ya. Mungkin proporsinya aja gitu ya saya tulis. Rumus bias kayak berdasarkan analisis kali ya? Proporsi dibilang ya sebenarnya semua pun peluang kita tetap analisis gitu. Cuman cara analisisnya beda. Nah, ini kalau kita cari persentase dokter kan berarti 4.000 per ini totalnya berapa orang nih? Coba. 24.000. 24.000 ya, 24.000 orang. 24.000 orang. Ya udah, berarti tinggal 4.000 per 24.000 itu berapa gitu ya. Terus habis itu kemudian nah ini nih, sebenarnya udah saya coret sebenarnya. Cuman mungkin saya pindahin dulu deh. Nah, ini jawaban dikali dengan 100% ya. Atau bikin desimal aja deh nggak apa-apa gitu ya. Makanya mungkin ini saya bilang proporsi aja gitu ya. Untuk D-nya berarti ini jawabannya adalah 0,167. Terus kemudian untuk guru itu adalah 8.000 per 24.000. Berarti jawabannya adalah 0,33. Terus kemudian untuk pengusaha itu adalah 12.000 per 24.000 yang jawabannya adalah 0,5. Ya udah, berarti tinggal ini kita masukin 0,167, 0,33, 0,5. Nah, ini peluang koid 0,01, 0,03, 0,035. Berarti di sini ada beberapa opsi gitu ya. Kalau misalnya dokter yang koid berapa gitu ya. Jadi tinggal dikali aja nih. Jawabannya adalah 0,0167. Terus kemudian ini kalau dikali berarti ini sebenarnya jawabannya mendekati 0,1 gitu ya. 0,01 misalnya atau 0,0099 gitu ya. Terus ini adalah 0,35 kalau dikali jadinya 0,0175. Ya udah, berarti tinggal kita apa ini? Sorry dulu. Koid 0,3 benar. Nah, ya udah. Ini kalau ditotalin ya, ini ditotalin gitu ya. Ini total. Jawabannya adalah 0,029 atau 0,291 sekian lah, 0,29 sekian. Berarti kalau misalnya kita mau cari peluang dia yang ini, peluang yang ada di soal ini, peluang dia adalah seorang guru yang telah meninggal. Berarti kan bisa kita katakan meninggal dulu baru guru ya. Guru yang telah meninggal. Berarti jawabannya adalah 0,0099 dibagi dengan 0,29 sekian, maka jawabannya sekitar 0,345
2 sekian-sekian. Ya, jawabannya ini. Jadi kalau mau langsung pakai tabel begini juga oke. Kalau mau pakai yang kayak tadi, ya, kalau mau pakai yang kayak tadi, pakai yang di nomor 7 nih, yang saya pakai juga it's okay, nggak ada masalah. Jawabannya nanti tetap sama kok, ya. Oke, untuk soal nomor 9. Nah, ini udah termasuk soal yang gampang ya. Oke, jadi untuk soal nomor 9 ini ada 2 logam, 2 uang logam, dan ada sebuah dadu dilempar secara bersamaan. Tentukan 2 ruang sampel dari kejadian tersebut. Ya, ini berarti untuk yang A, berarti ada 3 nih, 3 kotak. Ini koin pertama, koin kedua, ini dadu. Di koin pertama ada 2 kemungkinan, kalau nggak angka gambar. Di koin kedua pun juga serupa, di dadu tuh ada 6. Maka berapa banyak kejadiannya atau berapa banyak ruang sampelnya? Ya, jawabannya adalah 2 kali 2 kali 6, maka jawabannya adalah 24. Ya. Nah, kemudian di sini yang B, peluang dari koin pertama menunjukkan angka. Kemudian koin kedua bebas. Kemudian angka dadunya harus bilangan prima. Nah, oke, berarti di sini kita harus cari dulu nih. Cara koin pertama itu adalah angka. Kemudian koin kedua ini bebas. Kemudian untuk dadunya ini haruslah bilangan prima. Yang dimana bilangan prima itu kan adalah 2, 3, 5 dan seterusnya. Ya. Nah, ya udah, sama kita bikin kayak yang di atas sebenarnya boleh. Ada 3 kotak di sini. Nah, ini kan pakai kaidah pencacahan namanya ya. Koin 1, koin 2, ini sama dadu. Nah, untuk koin pertama, karena berhubung udah kita targetin cuman angka doang, berarti di sini cuman bisa satu angka, satu cara doang yang muncul. Kalau di sini bebas, jadinya 2. Karena ini bilangan prima, jawabannya 3. Berarti kejadian, misalnya kita anggap ini adalah kejadian A gitu ya, atau ini NA-nya adalah 1 kali 2 kali 3, jawabannya adalah 6. Ya, ada 6. Ya udah, peluang kejadian A-nya sama dengan NA per NS sama dengan 6 bagi 24, jawabannya adalah 1/4. Atau sekitar 0,25. Tuh, ya. Nah, lanjut ke soal terakhir, mungkin saya langsung kelarin dulu aja ya. Dalam sebuah permainan terdapat sebuah kotak. Oke, dalam sebuah kotak. Oke, ada sebuah kotak nih. Oke, ada sebuah kotak. Kemudian ada 3 merah, ada 4 biru, dan ada 5 hijau dalam sebuah kotak. Kemudian diambil 4 gitu ya. Diambil 4 bola. Nah, kemudian kalau udah diambil 4 bola, yang awalnya ini berapa bola? 12 bola ya. 12. 12 bola, sehingga nanti ketika diambil, dan ini kan nggak dibalikin lagi ya, nggak dibalikin lagi soalnya tanpa ada pengembalian. Jadi berarti ini nanti akan ada 8 bola dengan kita nggak tahu berapa merahnya, kita nggak tahu berapa birunya dan berapa hitamnya. Nah, kira-kira nanti di sini ini kan berarti pengambilan 1 sampai pengambilan ke-4. Nah, ini pengambilan ke-5, kira-kira berapa peluangnya kalau warna biru? Nah, ini diambil 1 gitu ya, diambil 1 bola. Diambil 1 bola. Ya, dengan syarat 4 pertama semuanya tidak warna biru. Berarti kalau semuanya tidak warna biru, ketika di sini berarti udah pasti birunya masih ada lah ya. Benar nggak? Ya. Ya kan? Nah, tapi kita nggak tahu nih ini berapa, intinya totalnya 8.
Ya udah gitu ya. Ya udah tinggal kita cari kan. Tinggal kita cari bahwasanya berarti untuk kejadian A yang pertama terlebih dahulu, kan ini ada prasyarat ya. Berarti kita harus cari yang di bagian sini dulu nih. Kita cari yang di bagian sini dulu. Ini peluangnya berapa? Ya, ini kita kasih namanya peluang A gitu ya. Nah, ini berapa? Nanti di sini peluang B-nya berapa? Oke. Kemudian ini diambil biru gitu ya. Di pengambilan kelima. Jadi mungkin bisa kita katakan boleh sebenarnya nanti habis itu dikali, berarti harus ada dikali ya, berarti ini jangan peluang biru deh, peluang biru di P5 gitu ya. Berapa sih? Ya udah kita kerjain peluang angkanya dulu, peluang untuk yang A dulu, yang kejadian pertama. Kita di sini ada 12 bola, diambil 4. Nah ini kan berarti NA per NS. Ya udah, peluang kejadian A untuk NS-nya berarti 12 kombinasi 4. Kemudian untuk yang A, karena di sini bukan bola biru yang diambil ya, karena diambil bukan biru, berarti di sini ada 8 bola biru, 4 bola biru dan 8 yang non biru. Berarti kita punya 8, tapi kita mau ambilnya 4. Nah, ya udah. Berarti ini tinggal kita hitung 8 faktorial per 4 faktorial kali 4 faktorial per gitu ya. 12 faktorial per 4 faktorial kali 8 faktorial. Ya udah, ini kalau dihitung ya. Nanti kalian coba hitung aja. Ini jawabannya adalah 70 per 495. Nah, kemudian untuk yang di B sini, karena berhubung kita udah punya 4, di sini berarti 4 per 8 sama dengan setengah, misalnya kita tulis begini aja. Ya kalau ini tadi mau diperkecil juga boleh sebenarnya. Ya udah, final jawabannya di sini. Jawabannya adalah 1/2. Nah, ini jawabannya adalah 1/2 dikalikan dengan 7 per, atau ya ini dulu deh, 70 per 495 dikalikan dengan 1/2. Berarti jawabannya ini adalah 1, ini sama-sama dicoret ya, sama-sama dibagi 2 gitu ya. Ini 1, ini 35. Berarti jawabannya adalah 35 per 35 per 495. Kalau emang bisa diperkecil ya tinggal perkecil, sama-sama bagi berapa? Sama-sama bagi 5 kan. Hasilnya adalah 7, ini 7. 49 bagi 5 itu berarti 9, ya 99 jawabannya. Tuh. Jadi nomor 10 jawabannya adalah 7/99. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanya nggak dari 1 sampai 10? Sebelum saya tutup. Oh ya, oke, izin duluan ya, nggak apa-apa. Nanti tinggal kalau emang misalnya ini mau nonton recordnya boleh. Ada di YouTube ya, Pak? Kenapa? Di YouTube-nya ada nggak, Pak? Ada. Nanti saya share aja, nggak apa-apa. Oh. Atau mungkin entar dulu. Ini yang biasanya record siapa sih, lupa namanya tuh kemarin. Lupa lagi siapa lagi namanya. Kayaknya emang lagi nggak join deh orangnya. Join nggak sih orangnya? Oh iya, nggak join nih kayaknya nih. Oke, udah. Nggak kerekord dong. Udah saya record. Saya ada record sendiri. Oh gitu. Ya. Nah, oke, gimana? Ada yang mau ditanya dulu 1 sampai 10? Maaf Kak, tadi yang nomor 7. Nomor 7 kenapa? Yang itu yang 0,291 per 0,291 tambah 0,312 apa sorry. 0,21 ya? Sorry. Ini oke ya, thank you ya. Sorry. Ini tambah sama 0,021. Jadi jawabannya adalah
yang ini nih ya, jawabannya tuh ini 0,291 per 0,312, yang jawabannya adalah 0,9327. Oh iya. Ya, oke, thank you udah koreksiannya. Saya nggak ngeh, soalnya kadang suka emang nulisnya nulisnya langsung hasil gitu kan. Oke. Faktor ngantuk kali Kak. Kenapa? Enggak, emang kadang Faktor suka ngantuk suka kali. suka ngerjainnya kadang suka begitu. Kalau nulis ya, kalau ngespesifikin cara, kadang suka yang nulis apa, ternyata mau ngitung misalnya 4 kali 6 kan hasilnya 24 tuh. Nah, 24-nya tuh udah ditulis di depan. Kayak kalau misalnya mau ngejelasin tuh kayak udah nge-spill jawaban duluan gitu loh. Masya Allah. Ngasih tahu nih, Iya. ini Tangannya udah ini setek Pak. langsung 24 loh. Orang itu kan hasilnya gitu loh. Emang kadang suka kalau ngomong suka begitu. Nulisnya juga begitu. Enggak ya sinkron berarti. Gak sinkron saking banyaknya job ya Kak ya. Ya, alhamdulillah sih. Alhamdulillah. Kalau sore nggak bisa ya Pak. Nggak bisa, saya ini soalnya ngajar les itu dari sore gitu, dari jam 4. Nah, itu selesai habis jam 4 sebenarnya pulang ke rumah tuh dulu tuh bentar tuh jam 5:30. Terus lanjut lagi jam 6:30 berangkat, saya ngajar dari jam 7 sampai jam 8:30. Nah, jam 8:30 saya pulang itu jam 9 lewat gitu. Jam 9 lewat baru nyampe rumah. Ya mungkin bisa 9:10, bisa 9:15, tergantung kondisi jalan sih sebenarnya. Sama tergantung kondisi selesainya kapan gitu. Nah, iya, soalnya ada ngajar private gitu. Kalau hari Ngajar apa? Ngajar ini anak sekolah, anak SMP, anak SMA gitu. Cuman kalau untuk yang private ini dua-duanya anak SMA semua. Ada juga private online. Private online itu yang saya bingung tempatnya, waktunya kadang suka nggak ketemu. Terus juga apa sih namanya, mau kayak ngasih harga itu juga kadang agak suka bingung gitu kalau nggak kenal gitu. Kayak estimasi, takutnya kalau dikasih harganya segini takutnya kemahalan gitu loh. Makanya saya bingung kalau misalnya masukin ini. Standar biasanya berapa? Nggak tahu juga sih kalau misalnya untuk online, mungkin kalau ya kondisinya anak SMA, kalau online mungkin separohnya dari yang biasa target saya kalau offline gitu. Tapi untuk yang private offline sendiri tes, halo. Oh, dah. Nah, apa namanya? Kalau offline, kalau yang private gitu, itu juga tergantung kesepakatan sebenarnya gitu loh. Ada yang mau hitungannya per bulannya monggo, ada yang mau hitungannya per pertemuannya monggo gitu sebenarnya. Gitu. Berapa kalau offline Pak? Kalau offline ya kalau yang anak SMA yang biasa ini yang karena udah kenalan sama saya juga gitu, maksudnya udah lama sama saya, kan rada nggak enak juga kan, jadi ya per bulan aja 400 atau 400 ribuan gitu. Kalau yang satu lagi 100 ribuan 120.000 per pertemuan. Per pertemuan. Iya, per pertemuan hitungannya. Tuh. Oke, ini ada yang mau ditanya dulu nggak? 1 sampai 10. So far so good kah? Udah ngantuk. Ya, maksudnya yang lain kalau so far so good ya mungkin saya akhiri dulu untuk ini, mungkin jadi kalau misalnya ini dilanjutin sama Mas Restu, atau mungkin nanti kan kalau nggak salah Mas Restu kan bakal share juga tuh jawabannya itu di grup ya, hari Minggu ya kalau nggak salah, atau hari apa gitu. Nanti tinggal kita compare aja jawaban yang di-share sama Mas Restu sama atau enggak. Karena ini ya peluang itu emang sebenarnya agak sedikit tricky kalau misalnya
kan karena bergantung sudut pandang gitu loh. Kalau sudut pandangnya beda, jawabannya pasti beda gitu. Kayak misalnya nih mungkin soalnya kayak nggak konsisten gitu loh, kadang suka ada soal yang kayak gitu, jadi ada dua opsi gitu loh. Atau mungkin kalau misalnya ini ya kayak ada miss gitu loh, kayak harusnya ini harusnya ada kali 2 nih, nah tapi ternyata kita nggak kali 2, atau mungkin saya lupa kali 2 gitu lah. Nanti tinggal dicek aja sama jawaban sama Kares tuh palingan, atau mungkin tinggal nunggu jawaban beliau aja gitu. Oke, kalau emang misalnya nggak ada yang mau ditanya lagi, mungkin saya akhiri dulu untuk diskusi malam ini, dan nanti berarti selanjutnya diskusinya akan dilanjutkan sama Mas Restu ya palingan ya, terkait dengan materinya, karena sebenarnya mungkin saya mau diskusi materi di modul keempat, cuman takutnya mungkin kayak saya nggak pede sama materinya, jadi nggak saya ini, dan berhubung iya ada soal nih kemarin di-share sama Mas Restu kan, ya udah kita diskusi bareng-bareng aja gitu. Oke, Pak, terima kasih. Salam dari Papua. Ya, terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Ya, makasih Kak.